Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini bertepatan dengan Minggu Palem, persiapan kita menjelang ibadah Paskah Jumat Agung. Dalam momen-momen mendekati Paskah ini boleh menjadi perenungan kita tentang karya Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus, yaitu pengorbanannya bagi kita semua. Saya mengajak saudaraku sekalian untuk bersaat teduh sejenak dan menyiapkan hati serta pikiran kita di hadapan Tuhan. Jadikanku indah, dengar kau memanggilku untuk menjadi Allahku. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan.
semua karena anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kalau tidak ada pengorbanan salib-Mu, kami tidak menikmati hidup yang sangat bahagia di dalam Tuhan, yang limpah dengan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami menghampiri-Mu bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan perisai salib-Mu Tuhan, yang sudah menebus kami dengan harga yang mahal, yang mengangkat kami menjadi kekasih-kekasih-Mu, anak-anak waris-Mu Tuhan. Semua karena karya salib-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena darah-Mu. Dan pagi ini kami yang hadir datang dengan membawa ucapan syukur, mengingat setiap apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami mau menikmati suasana surgawi, karena kami percaya Kau hadir di tengah kami, melawan menjamah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom. Boleh sekali lagi lebih semangat katakan shalom. Shalom. Boleh kasih salam lagi ya, minimal 5 orang, katakan kamu dahsyat hari ini. Haleluya. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan hari ini, sebab kasih dan setianya berlimpah dalam hidup kita. Amin. Karena setiap kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Berikan pujian yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Praise God. Haleluya. Sama-sama terpuji di atas kepala. Sampai kita pujian bagi-Mu Tuhan. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Sama-sama nyatakan. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
kebaikan Tuhan, pasti hatinya melimpah dengan ucapan syukur, selalu memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan karena tahu bahwa hidupnya semata karena Tuhan baik dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam dunia memang bukanlah kehidupan yang mulus setiap waktu sepanjang hidup. Ada yang harus lewat lembah, ada yang harus mengalami kekecewaan, ada yang harus mengalami kesedihan. Tetapi di balik semuanya itu ada Tuhan yang selalu mendampingi setiap kita. Walaupun kadang masalah kita belum dijawab Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan berkali-kali pasti akan tolong kita. Ada amin Bapak Ibu? Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali, Tuhan tolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa
berkat bagi kami, dan kami boleh berbuat firman Tuhan sesuai dengan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur, mengucap syukur selalu kepada Tuhan atas perbuatan tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita masih ada dengan kondisi beruntung. Saya katakan beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita masih bisa ketemu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang masih bisa bersyukur karena merasa mengalami kehidupannya, mengalami keberuntungan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak saudara untuk mengakhiri bulan Maret, ya kan? Happy ending ketika setiap minggu saya tampilkan pintu berkat terbuka. Bagaimana kita mengalami keberuntungan demi keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dalam kondisi apapun tetap bisa berkata, aku adalah orang yang paling beruntung. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di minggu yang terakhir ini saya ingin mengajak saudara untuk dapat menjawab Yesus Kristus siapa dalam hidup kita. Mungkin ini pertanyaan yang gampang, ya. Ini sebuah pertanyaan yang gampang yang bisa semua orang jawab. Yesus Kristus siapa dalam kehidupan kita? Yesus Kristus itu siapa dalam hidupmu? Ya, kalau di tempat lain sudah pakai merek gerejanya, Gereja Bethel Tabernakel Juru Selamat. Wah. Terus di sini ada gereja titik-titik House of Blessing, rumah berkat. Kita ini rumah apa? Ya. Nah, ini baru berbicara masalah merek, saudara. Tapi merek itu tidaklah penting jika kehidupan kita tidak mencerminkan merek itu. Untuk menjawab itu, kita butuh jujur. Siapa Yesus Kristus dalam hidup kita? Yesus Kristus itu siapa dalam hidupmu, hidup kita, saudaraku? Saya mengajak saudara membaca Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudaraku. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara membaca ayat yang genap, saya membaca ayat yang ganjil. Ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Bagi-bagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika membaca firman Tuhan ini, kira-kira apa yang ada di benak kita? Ya, apa yang sedang engkau pikirkan? Ya kan? Kenapa kita mau mengakhiri bulan Maret dan mau menyongsong Paskah? Saya ambil bagian nats ini. Ya. Kira-kira menurut saudara apa yang sedang bergejolak dalam pikiranmu, dalam hatimu? Ya, apa pendapatmu tentang yang barusan kita baca? Kalau Yesus di situ dikatakan pagi-pagi benar ia berada di mana? Pagi-pagi benar ia berada di mana? Di bait Allah. Tuhan Yesus itu rajin. Ya, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Sementara ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, orang-orang rohani, tokoh agamawi itu, ya, orang-orang yang tokoh agama itu pagi-pagi benar ada di mana? Masih sudah meneliti nih kayaknya. Kalau Yesus pagi-pagi benar ada di bait Allah, di mana para tokoh ulama, ya, ahli Farisi, ya, ahli Taurat, majelis-majelis gereja itu pada kemana pagi-pagi benar di hari itu? Tidak, Mas? Pernah ketemu? Kasih tahu loh, di mana loh mereka loh? Ada yang tahu ada di mana? Para majelis gereja itu? Para tokoh-tokoh agama itu? Ada yang tahu? Khususnya loh. Orang yang sedang berdosa. Harusnya pagi-pagi benar mereka berdoa. Saat teduh subuhan. Yang terjadi
dia kan harusnya lagi berdoa kusuk. Paling tidak kalau nggak di bait Allah, dia berdoa di rumah lah, atau baca kitab suci lah ya. Pagi-pagi benar tuh waktunya saat teduh. Ini mereka bersepakat rame-rame, yuk kita nonton di CGV, nonton di Raja Wali. Filmnya bagus, pemainnya Indo. Ya. Posisi berbeda, jabatan berbeda, status berbeda, kelakuan berbeda. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Bedanya kualitas dan karakter Yesus Kristus dan bedanya kualitas dan karakter seorang yang ahli hukum Taurat, ahli kitab suci, ya. Karakter dan kelakuannya berbeda. Ini jelas tahu banyak tentang firman Tuhan, ya. Karena dia sudah dikasih gelar ahli. Kalau ahli itu sudah di ngelontok lah, udah katam, bolak-balik. Nah, sudah tahu banyak, tapi hanya sebagai pengamat. Karena harusnya pagi-pagi benar ia ada di bait Allah, tapi pagi-pagi benar dia mengamat mati. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara tahu nggak apa yang Yesus lakukan ketika mereka mulai mendesak Yesus untuk memberikan apa pendapatmu guru, apa pendapatmu rabi, ya, ya. Tuhan Yesus cuma diam. Dia apa itu? Mainan apa ini? Mainan tangan. Biarkan mereka ngomong banyak duluan. Biarkan mereka menggonggong banyak gitu kan. Biarkan mereka menyerang dulu kan. Ya. Didesak terus Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus menemukan cara. Tahu cara yang tepat. Mulai dari dikatakan siapa yang tidak berbuat dosa silahkan melempari dia duluan. Artinya yang tidak berdosa itu yang harus menghukum duluan. Dan di situ yang mulai dikatakan yang undur duluan dari tempat itu dikatakan apa? Yang kenapa yang tertua? Ngintik ketika barang siapa yang tidak berdosa silahkan melempari perempuan ini duluan dengan batu. Dan yang paling cepat ambil reaksi adalah yang paling tua. Kenapa yang paling tua? Leader apa? Paling banyak dosanya. Iya kan? Baru paling tertua, tua, setengah tua, muda, anak-anak, ya kan? Mulai mundur satu-satu. Yang tertinggal hanya perempuan berdosa itu. Karena pada waktu itu perempuan lacur itu dianggap perempuan berdosa. Ya, perempuan seperti Zakius. Kenapa dikatakan Yesus ketemu dengan siapa? Perempuan-perempuan itu dikatakan kenapa dia bercakap-cakap dengan perempuan-perempuan berdosa? Pemungut juga dianggap juga orang berdosa. Kenapa dia makan bersama dengan orang berdosa? Jadi stigma itu apa His? Apa stigma? Julukan, ya. Sudah mendapatkan julukan, oh dia ini berdosa. Berarti ketika yang ngomong dia ini berdosa, berarti ini apa? Apa artinya? Nggak berdosa.
suci, kudus. Dia ini berdosa, gitu kan? Ayo, siapa yang tidak berdosa? Lempar duluan. Mulai yang karena yang paling banyak dosa ya jelas umurnya tua. Ya, rupanya sadar orang-orang tua pada waktu itu ya. Sadar kan? Sadar akan dosanya. Ya kan? Terus pada akhirnya Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Koma. Apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tapi ayat ini hilang di khotbah-khotbah karena takut menyinggung peranakan, takut menyinggung intil-intil. Tahu intil-intil? Takut menyinggung perasaan seseorang. Ya, saya tidak bisa menjaga perasaannya Nanda. Saya tidak bisa menjaga perasaannya Hizkia. Saya tidak bisa menjaga perasaannya Gendut. Iya, karena masing-masing punya perasaan yang berbeda-beda. Saya tidak bisa ketika ketemu dengan Hizkia saya ngomong kayaknya Hizkia, ketemu Nanda ngomong kayak Nanda, ketemu kayak seperti itu. Saya ya, ketemu dengan Pak O di mana saja ngomongnya ya kayak gitu. Saya tidak bisa menjaga perasaan. Kalau saya ngomong kayak gini dia tersinggung enggak ya? Tapi kebenaran itu yang harus kita ungkap. Nah, kebenaran hari ini menyongsong Paskah, ya. Yesus Kristus siapa dalam kehidupan kita? Karena ini ada hubungannya dengan pintu berkat terbuka. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti kamu masih ingat statementnya, your heart. Kalau ini saya ganti, bukan future. Tulisan saya sukses. Ya. Jadi hatimu menentukan masa depanmu, hatimu menentukan keberhasilanmu. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika engkau menjaga hatimu baik-baik, maka jalan hidupmu akan terang benderang. Makanya saya muncul dapat hikmat bahwa hatimu menentukan masa depanmu. Jadi siapakah Yesus Kristus dalam hidupku, dalam hidup saudara, dalam hidup kita, itu menentukan masa depan kita. Termasuk di dalamnya pintu berkat terbuka. Pintu berkat ini cuma bagian kecil, saling diskon-diskonan aja. Karena masa depan kita bukan hanya masalah soal berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapakah Yesus Kristus dalam hidupmu? Sikap hatimu menentukan nasibmu. Sikap hatimu menentukan masa depanmu. Sikap hatimu menentukan jalan hidupmu. Sikap hatimu menentukan berkatmu. Sikap hatimu menentukan hidupmu, saudaraku. Kalau kita tidak merenungkan hidup kita, kita akan hidup semau-maunya, saudaraku ya. Kenapa Tuhan? Saya sudah setia kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati hidupku? Di mana letak tidak beresnya? Di mana letak kecolongannya? Kenapa Tuhan, aku sudah berusaha keras, bekerja keras, tapi hasilnya tidak maksimal? Ya. Pada waktu itu ada seorang pria yang mengatakan Tuhan itu tidak adil.
Kenapa Pak Victor diberkati ya dengan berkat yang besar? Kenapa aku tidak sama dengan Pak Victor? Reaksi saya, karena saya bukan Tuhan, saya langsung marah di depan orangnya langsung. Pak Victor ada. Pekerjaannya berbeda bro, kapasitasnya berbeda. Pak Victor kerja, dia pengangguran. Minta berkat yang sama, Tuhan gak marah, saya yang marah. Kenapa? Enak aja lo bilang mau samain, gue juga mau ya. Logikanya kan begitu kan ya. Pergi pagi pulang malam. Sementara ini gak ngapa-ngapain, minta setara berkatnya. Tuhan gak adil, kalau adil harusnya sama. Pengenalan akan Tuhan menentukan perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, perkataan yang keluar dari mulut kita itu keluar dari dalam hati kita. Ketika hati sudah mengatakan demikian, itu akan menuntun langkah kehidupan kita. Masa depan kita ada di mana? Sudah yang dikasih Tuhan. Karena yang edit buku Jaga Hati juga saya, yang menerbitkan buku Jaga Hati juga saya. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, siapakah Yesus Kristus dalam hidupmu? Ya, Yesus Kristus siapa menurut engkau? Jawaban pertama, Yesus Kristus adalah juru selamat, atau Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Jawaban yang tepat dapat hadiah. Kecuali yang di sini. Ayo, saudara yang dikasih Tuhan, kita berpikir, apakah kita yakin kita mengikuti Yesus bakal selamat? Padahal di akhir doa, kalau yang tabernakel minded, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat, amin. Yakin masuk surga, yakin bakal mendapat tempat yang istimewa di sisinya. Halo, yakin bakal mengiring Yesus. Padahal kalau Tuhan Yesus mau turun ke lembah, Tuhan Yesus jangan lewat situ becek. Padahal Tuhan Yesus gak turun ke lembah nih. Anda mau ikut Tuhan Yesus, becek-becek kan? Jangan lewat itu Tuhan Yesus, aku naik motor saja. Ini ilustrasi kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Atau gini, Tuhan Yesus ngajak panas-panasan. Kenapa? Kalau ingat, lihat Mas Uhul yang panas-panasan, bawa motor sampai ke Cilacap, kemana Mas? Sebelum naik mobil ya, panas-panasan ya kan, pergi ya seharian, pergi keluar kota untuk prospek ya kan, untuk ambil bola nasabah misalnya, dibelain panas-panasan. Tuhan, panas Tuhan gitu kan, sampai kosong Tuhan gitu kan. Aku gak mau yang panas-panasan. Padahal berkat yang di panas-panasan itu besar sekali, ya. Karena tahu tujuannya jelas, masa depannya jelas, panas pun dilakoni. Ya, gak masalah lah, kosong ritek, gak masalah. Sumuk panas gak masalah ya. Karena tahu tujuannya jelas. Mengiring Tuhan itu sama, tujuannya harus jelas, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa ya? Ini pilihan ada di mana? Yesus Kristus siapa menurut saudara? Satu pilihannya Yesus Kristus juru selamat, atau Yesus itu Tuhan dan Raja. Pasti ada yang jawab semuanya.
Kita cek ombak ya. Wan, menurut Owen, Yesus Kristus itu kamu anggap siapa? Tuhan yang Raja. Alasannya apa? Nanti aja, stop. Ya, menurut Hizkia, Yesus Kristus itu menurut kamu siapa bagimu? Sulit ya, karena dua-duanya benar ya. Hah? Tuhan, bukan juru selamat. Kalau tiap Natalan, tiap bulan Desember, Tuhan Yesus Juru Selamat. Na 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 na. Tuh juga. Gak masuk surga dia orang. Nah iya tuh. Siapa tentukan pilihanmu mulai dari sekarang? Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan, katanya, kasih tahu sebelahnya, tanya, menurutmu apa enggak? Hah? Biar ono kancane. Saiki salom. Loh, Yesus Kristus itu menurut kamu siapa? Tuhan dan juru. Ini loh ada ataunya ini loh. Enggak diulangi. Hah? Dihilangin. Sekali lagi ya, Bapak Ibu yang sudah tua-tua, dengerin baik-baik jawabannya. Wen, menurut kamu Yesus Kristus apamu? Tuhan dan Raja. Raja siapa? Tuhan siapa? Stop. Lom, Yesus Kristus itu menurut kamu apamu? Yesus Kristus itu menurut kamu apamu? Siapamu? Dan terakhir, moga betul. Yesus Kristus menurut kamu itu apamu? Menurut saudara, 4 jawaban ya, 4 jawaban volunteering ini kira-kira menurut saudara sudah pasti selamat bukan? Sudah pasti selamat? Saya tunggu sambil minum. Karena banyak orang tahu, belum tentu tahu. Ya kan? Banyak orang melihat, belum tentu melihat. Banyak orang mendengar, belum tentu mendengar. Saya tanya sekali lagi, mudah-mudahan berubah. Nanti ingat, kembali ke Salom. Yesus Kristus menurut kamu apamu? Your heart determine your future, your success. Lalu menurut kamu Yesus Kristus itu apamu? Kekurangannya apa Bapak Ibu? Kekurangannya apa? Pertanyaan saya apa? Apamu? Siapamu? Bagimu. Ada selalu kata mu. Ada mu dan
Tuhanmu. Yesus Kristus menurut kamu siapamu? Yesus Kristus bukan juru selamat kamu. Bahasa sana yang nanya. Yesus Kristus bukan juru selamatmu. Kalau dia tidak menjadi Tuhan dalam hidupmu. Menurut kamu, Yesus Kristus itu siapamu dalam hidupmu? Kurang jelas? Ya, ada yang tahu? Yesus Kristus bukan juru selamatmu. Ada banyak stiker Yesus Kristus juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Amin. Yakin masuk surga? Baik. Memang sulit ini. Padahal kalau dia tidak menjadi Tuhan dalam hidupmu, arti kata Tuhan. Sekarang kita belajar kosakata. Arti kata Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunaninya disebut Kyrios. Kyrios itu punya pengertian pemilik, punya pengertian penguasa, punya pengertian master. Pemilik, penguasa, master. Master artinya Tuan. Coba kamu Google. Master itu adalah gelar S2. Ya, yang sekarang disebut magister. Dalam dunia akademik disebut ahli. Ya, ahli di bidangnya. Kalau ahli di bidangnya berarti dia menguasai seluk-beluknya. Jadi master adalah sudah searching? Apa? Pemimpin atau majikan, menguasai, ahli di bidangnya. Kalau di sini dia pemilik, ya kan, penguasa, menguasai, mendominasi. Ada kata domination, ya kan? Menguasai, berkuasa. Jadi Tuhan itu pengertiannya dia adalah pemilik, dia adalah penguasa, dia adalah yang menguasai. Sekarang kembali. Menurut kamu Yesus Kristus siapamu? Aduh, pusing. Ganti loh. Menurut kamu Yesus Kristus itu siapamu? Salah tuh, salah. Yang Kristen berpuluh-puluh tahun pun belum tentu punya nyali untuk menjawab ini. Kenapa? Ini melanggar kodrat kesopanan. Melanggar kodrat kesopanan. Wah, kasar banget ya. Masa Tuhan Yesus bukan juru selamat? Kalau dia tidak menjadi Tuhan dalam hidupmu. Nah, kalau mau tahu, saudaraku, siapa Yesus Kristus yang kau percayai, arti kata Tuhan adalah pemilik
kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau engkau berkata Yesus itu juru selamat, juru selamatnya siapa? Yesus Kristus itu Tuhan, Tuhannya siapa? Jawabannya kurang apa? Apa? Lu kan gak wani ya. Apa meneh nang jaba kono? Yesus itu Tuhanku, lu apa wani biarkan. Kayak Manono ngomong di Kapolsek waktu itu loh, saya ini beda dari yang lain. Masih ingat kata-kata saya di hadapan tokoh-tokoh agama dan yang lain-lain itu, saya berbeda dengan yang lain-lain. Kepedean yang lain dia wah dihormati setinggi-tingginya, saya pede aja. Pak kok nggak pakai jubah kebesaran? Enggak, saya nggak gini aja, ya kan? Kalau yang lain salam. Saya bilang apa ini? Karena saya punya orang dalam, maka saya percaya diri. Ya, shalom, langsung gitu kan? Nggak pakai 5 salam itu. Ya identitas saya mewakili identitas saya. Saya mewakili pendeta, maka saya bilang karena saya punya orang dalam, jadi saya terlalu percaya diri. Saya berkata shalom. Melotot. Punya orang dalam siapa dia? Ya. Jadi siapa Tuhan? Kenapa ini harus diulang-ulang sampai benar-benar meresap? Seperti kalau saudara merebus kulit sapi dengan kecap, sampai meresap ke dalam. Walaupun saudara sudah cuci bersih, kulit sapinya itu tetap akan rasa manis. Ya, saya mau beli gudeg. Ada nggak gudeg yang gurih tidak manis? Oh, nggak usah dikasih kuah, ya tetap manis toh Bu. Kan direbus pakai air manis. Oh gitu ya. Ya iya kamu jangan bohong. Nggak ada gudeg itu yang asin. Apalagi gudeg Solo yang ada di Purwokerto. Pasti ya manis lah. Oh gitu Pak. Ya udah Pak, yang lain aja. Ya, itu artinya apa? Ketika saya ngomong kayak gitu, percaya karena menguasai. Nah, harus dengan percaya diri, saudara. Siapakah Yesus Kristus bagimu? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Nah, ya. Kalau Tuhan dan Rajaku, apakah engkau siap dimiliki? Karena umat milik kepunyaan Allah. Siapa yang umat milik kepunyaan Allah? Siapa yang umat yang rajani, umat milik kepunyaan Allah? Siapa itu? Tuh, kan nggak mau. Katanya tadi Yesus itu Tuhanku. Terus siapa milik kepunyaan Allah? Siapa umatnya Tuhan? Siapa? Oke. Terus kalau saya ini miliknya Tuhan, karena Tuhan itu sang pemilik, ownernya, hak patentnya ada di Tuhan, berarti Dia yang akan menguasai kehidupan kita. Betul? Yang akan mendominasi kehidupan kita. Betul? Pertanyaannya, apakah selama ini kita itu merasa bahwa kita itu miliknya Tuhan, milik kesayangannya,
Nah, kalau sudah milik kesayangannya, opo diweni. Kalau Hizkia menyayangi seseorang, apa-apa diberikan. Betul nggak? Walaupun direwangi dompetnya kosong, apa-apa yang diberikan. Karena apa? Sayang. Kalau engkau menjadi milik kesayangannya, milik kepunyaan Tuhan, maka apa-apa akan diberikan kepadamu. Karena pintu berkat sudah terbuka. Ending darinya adalah ketika Yesus bangkit dari orang mati, maka di situ takbir bait Allah terbuka. Ya? Iya, terbuka, terbelah, ledek lah. Iya, oke, ayo, ya. Sekarang yang ini lebih jelas, saudara. Roma 12 ayat 1. Karena itu, kalau engkau mempercayai Yesus itu Tuhan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Sok bijak aja nasihatnya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Ayam jatuh dipotong itu persembahan mati, ya kan? Tapi maunya Tuhan persembahan yang hidup, masih ada nyawanya, ya kan? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu cocok dengan kata arti Tuhan. Kyrios itu dia adalah penguasa, dia adalah pemilik, dia adalah yang mendominasi, yang ahli untuk mengatur kehidupan kita. Ya. Persoalannya, apakah kita sudah menyerahkan itu semuanya? Oh, nggak mungkin bisa 100% enggak. Pasti ada yang ngomong, jawab, nggak mungkin bisa 100%. Sekarang mau berapa persen sekarang? Memang gampang menyerahkan 100%. Aku gak dapat bagian apa-apa toh. Loh, kalau semuanya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 100% bukan persepuluhan, saudaraku. 100%. Persepuluhan kecil, apalagi cuma 1/4, nggak 1/10. Lebih kecil dari 1/10 berapa? Kalau 1/4 gede ya. Nah, 1/10 masih 1/10-nya lagi. Iya. Kok kecil banget. Nilainya sama dengan 2 peser perak milik janda satpam. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tadi mau ngomong apa? Iya. Kalau saudara nggak usah apa sih rahasianya pintu berkat terbuka, ini ditutup aja, sebenarnya ini dihapus saja, nggak usah ditanyakan. Yang perlu kita tanya dalam hidup kita, berapa persen kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Pintu ini akan terbuka sendirinya, bahkan udah pakai remote, saudara. Ya, udah pakai remote ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 11, kalimat terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah. Apa? Jangan kembali lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Siap. Saudara yang dikasih Tuhan. Pak Vito lanjut Pak. Sebentar lagi selesai.
Kalau nggak lama lupa. Ya. Di sini ada orang baru pertama kali di gereja ini. Siapa gitu? Ya. Mungkin dia bisa membuka tabir dari khotbah saya ini. Ya, kesaksian hidupnya mungkin bisa menjadi cerita yang menarik, atau justru seperti ahli Taurat bisa jadi apa Tuhan? Jadi apa Tuhan? Gitu kan? Atau mereka akan pulang satu persatu tanpa berkata apapun. Tapi mungkin ikut Tuhan itu rasanya agak berat dan lama jawabannya. Lebih enak langsung tanya Mbak Google, tolong jawabannya apa, langsung seret keluar jawabannya. Tapi kalau tolong Tuhan, jawabannya apa? Lama. Ya, mungkin dia akan memberikan satu pujian untuk Tuhan. Kalau bisa selesaikan khotbah saya ini. Baik, jemaat Tuhan, shalom. Kayaknya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Ini first time saya ada di kota Purwokerto dan saya suka orang-orangnya. Ternyata murah senyum ya. Kemarin waktu sore malam bertemu dengan teman-teman tim Praise and Worship, mereka juga banyak senyum. Hari ini, pagi ini ketemu dengan jemaat Tuhan yang datang juga gitu sama, banyak senyum juga. Ada puji Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, satu hal yang menarik, saya memperkenalkan diri dulu. Saya ini adalah rekan sepelayanan Mas Nono dulu waktu pelayanan di Lampung. Mas Nono ini adalah kakak rohani saya yang sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Waktu itu setelah menikah dengan Mbak Vivi, jadi mereka berdua ini adalah ibu kos ya. Mereka ada bapak dan ibu waktu di pastori. Jadi kami tinggal bersama-sama di pastori. Berapa lama ya? Beberapa tahun ya Mas ya. Dan banyak proses yang Tuhan kerjakan waktu di pelayanan. Saya berdiri di sini bukan karena saya bisa atau saya lebih pinter atau saya orang yang suci atau orang yang layak di hal pelayanan, enggak. Bapak Ibu, kita pernah berbuat salah dalam hidup ini. Bahkan kita juga pernah gagal. Tapi satu hal yang saya percaya, kegagalan tidak akan pernah menghilangkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sayangnya kepada kita, cintanya Tuhan sama kita tidak akan berubah sekalipun kita pernah berbuat kesalahan, sekalipun kita pernah gagal. Dia tetap menyayangi kita dengan kasih yang sempurna. Bahkan dia akan terus melimpahi kehidupan kita dengan kebaikan. Sama seperti ketika kedapatan ada wanita yang berzina ini tadi. Ini sebetulnya rekayasa yang dibuat oleh para ahli Taurat ya Mas ya, untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus diperhadapkan dengan hal seperti ini, kira-kira jawabannya apa? Kira-kira reaksinya apa? Marah apa enggak sih? Tapi ternyata Yesus dengan sangat bijaksana, dengan hati yang sangat lembut, berkata apa? Kamu yang gak berdosa boleh hakimi perempuan ini. Mundur satu-satu teratur. Karena mereka merasa bahwa gak ada di antara mereka yang gak berdosa. Saya berdoa supaya setiap umat Tuhan di tempat ini sadar dosamu
kegagalanmu tidak akan pernah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dia tetap ada di samping kita untuk meneguhkan janjinya atas kehidupan kita. Amin. Ada satu ayat yang luar biasa. Ketika saya menghadapi hal terberat dalam hidup saya, ketika saya mengalami masalah, ketika saya mengalami yang namanya pergumulan, ketika saya melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam hidup saya, ada satu firman Tuhan yang menguatkan. Boleh kita buka sama-sama? Multimedia bisa bantu ya. Satu Korintus 10 ayat 13. Ayat ini sering banget didengar di khotbah-khotbah, mungkin di YouTube atau mungkin di luar sana, dan pasti hafal. Ada yang udah di luar kepala mungkin. Kita mau baca sama-sama yuk, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga apa? Kita dapat menanggungnya. Amin. Kita dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami biasa. Ingat itu. Kalau iblis mulai intimidasi setiap kita, kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, ingat bahwa kita bisa menanggungnya di dalam Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Ada Allah yang setia, yang ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan janjikan apa? Jalan keluar buat setiap kita untuk menghadapinya. Kadang-kadang yang membuat orang gak bisa bertahan, itu bukan beratnya masalah Bapak Ibu, tapi berapa lama orang itu menghadapinya. Kayaknya seolah-olah kalau prosesnya lama, menderitanya lama, udah mau menyerah angkat tangan Tuhan gak sanggup. Tapi kita tahu selama proses itu ada, kita juga turut disertai oleh Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Satu ayat lagi. Ini ayat yang merema banget dalam hidup saya. Kita mau buka sama-sama ya. Jangan pernah takut hadapi apapun dalam hidup ini. Yesaya 43 ayat 2. Sama-sama baca ya, supaya ini menguatkan dan membangun manusia roh kita. Yesaya 43 ayat 2. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui api, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini ayat luar biasa, Bapak. Apapun dalam hidup ini gak perlu takut, karena ada Tuhan di samping kita. Kita angkat satu pujian yuk, sama-sama kita belajar lagu ini. Kalau ada yang belum tahu, biar lagu ini boleh merema dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ini yang perlu kita percaya. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski matahari
Mari dengan iman percaya kepada Tuhan, katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Seringkali ini yang kami alami Tuhan, Rasa sesak di dada. tapi satu hal yang kami mau percaya, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Kau yang percaya sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tak mengapa asal Kau bersamanya. Masalahku masih ada, kami mau tetap percaya. Ya, rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan, takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu yang setia. Seringkali kehidupan ini membawa kita kepada iman yang membuat kita kadang-kadang mulai goyah untuk percaya. Kayaknya udah doa lama tapi Tuhan gak jawab. Kayaknya udah bergumul lama tapi masih ada masalah di depan mata. Tapi iman yang benar adalah sekalipun masalah kita ada, sekalipun gunung itu masih ada, persoalan masih ada, kita tetap mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Boleh bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan, sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Mari bersama-sama nyatakan, Tuhan, sekalipun aku boleh menghadapi pergumulan, sekalipun aku menghadapi badai dalam hidupku, tapi aku mau tetap percaya Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, bahkan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupanku. Sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
dikasih Tuhan, jika engkau hari ini percaya, semua masalah pergumulan persoalan hidupmu, jika engkau menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan, Raja, dan menjadi majikan dan bosmu, maka masalahmu semuanya akan beres. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, katakan Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan di siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada para petugas dipersilakan untuk maju ke depan, dan kepada kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah kemurahan-Mu yang kami boleh terima di sepanjang pemberitaan firman-Mu. Kami akan membawanya sebagai bekal dan perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami dan Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan, saatnya kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang memberikannya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku percaya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari Jumat tanggal 3 April kita mau sama-sama adakan ibadah untuk memperingati Jumat Agung kematian Yesus Kristus di salib. Pukul 10 pagi seperti biasa dan ada perjamuan kudus. Saya ulangi kembali, akan ada ibadah Jumat Agung tanggal 3 April, Jumat depan berarti, pukul 10 pagi seperti biasa dan disertai dengan perjamuan kudus. Lalu pada hari Minggunya tanggal 5 kita akan memperingati Paskah dengan mengadakan lomba-lomba, tentunya untuk pasangan dan bapak-bapak sekalian. Untuk lombanya itu, untuk bapak-bapak, lomba ini nyopek. Jadi apa ya namanya ya, kayak nyambel gitu, nanti ya ulkan. Jadi nanti alatnya disediakan dari sini. Jadi bapak-bapak sekalian tinggal bawa bahannya aja untuk diulang nanti. Nanti penilaiannya akan berdasarkan seberapa cepat dan seberapa halus mungkin dalam sambelnya itu. Ya, dan untuk yang lomba kedua yang couple atau pasangan itu menghias mie. Jadi Bapak Ibu yang berpasangan membawa mie dan nanti dihias di gereja. Penilaiannya cuma seberapa indah makanan itu aja dan rasanya selera masing-masing. Ya, mie-nya sudah matang. Di sini hanya untuk menghias saja. Kemudian
tanggal minggunya itu kita mengadakan perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian membawa snack dan makanan ringan. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih itu sudah ada sambal sama mie untuk minggu depannya. Ayam sama bebek. Nggak tahu yang lainnya, ya. Iya. Yang penting sudah sambal sama mie. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saja untuk bangkit berdiri. Kalau kita hari ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku, Rajaku, Bosku, majikanku, semua pergumulan hidupku lunas. Jika kau percaya hari ini, apapun yang menjadi persoalanmu, engkau pulang dengan pertanda keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya mengambil satu sikap dan keputusan. Ini hidupku. Ini hidupku untukmu dan untukmu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa tubuh kami lemah, pikiran kami lemah, kemauan kami lemah. Namun kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Berkati umat-Mu, lawan setiap umat-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat